Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan menyambut serta melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah yang akan kita jalani. Kita berharap bahwa Allah memberikan kesehatan, kesempatan dan keafiatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sukses, lancar, tiada halangan apapun. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, kita maklum dan kita tahu bahwa sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan satu ibadah yang disebut dengan saum, puasa. Nah, puasa ini merupakan gambaran ataupun pelajaran yang sangat penting yang harus kita pahami. Di antara pelajaran penting dalam melaksanakan puasa itu adalah kesabaran yang harus kita lahirkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, as-sabru nisful iman. Sabar itu merupakan sebahagian dari iman. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dan mengajak orang-orang yang beriman untuk berpuasa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya orang yang beriman itu pasti adalah orang yang memiliki kesabaran. Orang yang memiliki kesabaran, kerabat mualimin dimanapun Anda berada, pasti dia akan menikmati ibadah puasa itu. Dia menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mengendalikan hawa nafsunya dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya atau tenggelamnya matahari. Maka itu semua adalah muatan-muatan yang dihasilkan oleh kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan adalah bulan yang diberikan Allah kepada kita dengan berbagai ragam fasilitas yang harus kita nikmati. Salah satu yang harus kita nikmati dan yang kita syukuri adalah bahwa di mana Ramadan itu bulan doa-doa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, kita harus paham bahwa sesungguhnya ada 4 kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Pertama, Allah jadikan kepada kita tempat yang mulia. Tempat yang mulia itulah dia Makkah dan Madinah. Di sana orang berduyun-duyun, ramai-ramai berkunjung, kemudian melaksanakan ibadah haji tentunya, melaksanakan ibadah umroh dalam rangka berdoa kepada Allah. Dan di sana doa-doa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah jadikan kepada kita setelah tempat yang mulia, maka Allah jadikan kepada kita waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu adalah tengah malam, di saat orang-orang tertidur, tapi ada seorang yang beriman, seorang hamba Allah yang beriman, kemudian dia bangun, berdoa, bermunajat, maka tentunya dia berada pada posisi malam-malam yang dimuliakan, waktu-waktu yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, kerabat mualimin, Allah jadikan kepada kita bulan yang mulia.
Maka salah satu bulan yang mulia itu, inilah yang sedang kita jalani, bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan itu Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang keempat adalah Allah jadikan kepada kita orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dari mulai Nabi, Rasul, para sahabat, tabi'in, dan hari ini sampai kepada tangan-tangan doa-doa para ulama. Kerabat mualimin dimanapun Anda berada, maka sesungguhnya hari ini ketika kita diberikan Allah kekuatan dari sisi ekonomi, berangkatlah, bersiaplah untuk mendaftar sebagai orang yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Karena di sana ada doa-doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap malam datang kesempatan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang mulia untuk berdoa, maka ambillah kesempatan itu. Kemudian yang ketiga, hari ini kita sedang berada pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, maka nikmatilah dan jalanilah Ramadan itu dengan penuh kekhusyukan dan banyaklah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kerabat mualimin, jangan lupa datangi para ulama, minta doa kepada ulama, mohon petunjuk, dan harus digarisbawahi. Ketika kita minta doa kepada orang lain, minta doa kepada ulama, jangan pernah lupa bahwa kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua, mari kita menyambut dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan totalitas, dengan iman, takwa, imanan, wahtisaban. Maka di saat kita melakukan itu, kerabat mualimin, pasti puasa Ramadan kita akan memperoleh gelar sebagaimana yang selalu kita baca dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Sebagai pesan yang terakhir, kerabat mualimin dimanapun Anda berada, bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita menebar kebaikan dan kebajikan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan tentunya tidak hanya pada Ramadan, di bulan-bulan yang lain hal ini juga harus kita lakukan. Ada satu hadis yang mungkin selalu kita dengar, bahwa orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh ke dalam api neraka. Siapa yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh dalam api neraka. Kita berharap dengan senang, bahagia dalam rangka menyambut Ramadan, kita termasuk hamba Allah yang diharamkan Allah kulit kita, jasad kita tersentuh ke dalam api neraka. Kemudian kita lakukan Ramadan itu, kita berpuasa dengan iman dan ihtisaban, maka kita mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita terdahulu. Ghufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian kita totalitas melakukan ibadah puasa Ramadan itu dan melakukan qiyamul lail di malam-malam Ramadan, dari mulai tarawih, kemudian berzikir, tahajud, baca Al-Qur'an sampai larut malam. Kemudian nanti di penghujung Ramadan kita beriktikaf, kemudian melakukan peringatan Lailatul Qadar atau nuzul Quran sebagai peristiwa turunnya Al-Quran. Maka kita mesra kepada Allah dengan ibadah sampai larut malam. Dan pada saat ketika itu, nyatalah hadis itu, kalau seandainya orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan itu, kemudian dia menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman, dengan ikhlas, maka Allah akan ghufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita terdahulu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, keselamatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan totalitas sampai akhir Ramadan. Dan kemudian kita akan berhari raya nanti pada hari Idul Fitri, dan kita kembali seperti selayaknya seorang bayi yang baru lahir dari perut atau rahim ibu kita. Tidak dosa, kertas putih, dan inilah yang disebut dengan kita akan mulai segala sesuatunya dari titik nol. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan selamat melaksanakan buka puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Munifah Medan, mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Cahaya sinarnya